Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semuanya. Izinkan saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Gita Radi Lestari, teman-teman bisa panggil saya Ibu Gita. Saya sebagai ketua program studi Teknik Informatika. Untuk teman-teman yang ngambil prodi Teknik Informatika nih ke depannya kita bakal sering-sering untuk bertemu atau kontak ya dengan saya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Odi tadi ya sedikit bahwa teman-teman itu mendapatkan keistimewaan yang antaranya yaitu adalah teman-teman bisa mulai perkuliahan lebih awal dibandingkan dengan teman-teman angkatan lainnya yang di angkatan 2021. Gitu. Jadi teman-teman mulai minggu depan teman-teman sudah bisa mulai berkuliah dengan mengikuti pertama 3 mata kuliah. Nah, sisanya teman-teman akan mengikuti bareng dengan teman-teman yang angkatan lain di angkatan 2021 ini. Jadi teman-teman perkuliahannya 2 kali. Yang pertama adalah mulai minggu depan, itu 3 mata kuliah. Kemudian nanti di sekitar bulan Oktober, teman-teman mengikuti perkuliahan lagi, yaitu mengikuti mata kuliah sisanya yang di semester 1 gitu. Nah, teman-teman, sebelum mengikuti perkuliahan, teman-teman harus melengkapi dulu yang namanya pengisian KRS. Nah, KRS itu apa sih? Saya di sini akan menjelaskan ya, teman-teman. Nah, KRS itu apa? KRS itu adalah kartu rencana studi yang harus teman-teman isi setiap teman-teman mau memulai semester baru. Gitu. Jadi ini teman-teman mau mulai semester 1, maka teman-teman harus melakukan pengisian kartu rencana studi semester 1 atau semester yang akan mendatang. Nah, sama nanti di semester selanjutnya, di semester 2, semester 3, dan seterusnya, itu teman-teman sebelum mulai kuliah, teman-teman wajib mengisi kartu rencana studi. Nah, yang diisikan di kartu rencana studi adalah rencana pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar yang akan diikuti oleh teman-teman, mulai dari perkuliahan, praktikum, kemudian kegiatan magang, skripsi, dan sebagainya. Nah, persyaratan untuk mengisi KRS bagi teman-teman yang KIP, cukup teman-teman mengikuti saja pengarahan dari kami setiap awal semesternya dan juga melengkapi mungkin persyaratan-persyaratan yang harus teman-teman lengkapi di persyaratan KIP, beasiswa KIP gitu. Nah, untuk persyaratan akademik teman-teman bisa langsung mengisi. Jadi bedanya dengan teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa, kalau teman-teman yang tidak mendapatkan beasiswa itu sebelum mengisi KRS mereka harus dulu membayarkan biaya pendidikan gitu. Nah, sebelum mereka membayar biaya pendidikan, mereka tidak boleh mengisi KRS. Nah, untuk teman-teman yang mendapatkan beasiswa ini, teman-teman bisa langsung saja mengisi KRS setiap semesternya. Nah, mekanismenya pertama setiap semester atau setiap akan memasuki semester baru kita pasti akan ada yang namanya pengarahan akademik. Kita akan ada yang namanya bimbingan akademik. Nah, hal itu wajib untuk teman-teman ikuti sebelum mengisi KRS. Nah, yang kedua adalah teman-teman melakukan pengisian KRS. Nah, di pengisian KRS ini teman-teman mengisikan biodata juga teman-teman melakukan pemilihan mata kuliah yang akan diambil di semester yang akan datang. Nah, pengisian KRS ini bersifat wajib teman-teman setiap semesternya. Jadi, kalau teman-teman tidak mengisi, ada resiko yang teman-teman akan alami. Gitu. Yang pertama adalah
teman-teman tidak bisa mengikuti perkuliahan pada semester yang mendatang. Jadi ketika teman-teman mengisi kartu rencana studi itu kan teman-teman memilih mata kuliah yang akan teman-teman tempuh gitu. Jadi ketika teman-teman tidak melakukan pengisian KRS, berarti tandanya teman-teman belum melakukan pemilihan mata kuliah yang akan diambil, sehingga resikonya teman-teman namanya gitu ya, tidak terregistrasi atau tidak akan tercantum dalam absen, baik itu nanti absen kegiatan belajar mengajar, absen atau daftar peserta ujian tengah semester, ujian akhir semester, terus misalnya absen kegiatan bimbingan dan sebagainya gitu. Nah, ketika teman-teman namanya tidak ada dalam absen, otomatis walaupun teman-teman terus hadir mengikuti perkuliahan atau mengikuti bimbingan, otomatis teman-teman itu tidak akan terekap kehadirannya. Nah, bila teman-teman tidak terekap kehadirannya, tentu nanti teman-teman itu tidak akan terlihat keaktifannya perkuliahannya, gitu. Teman-teman nanti ketika teman-teman tidak mengisi KRS, ujung-ujungnya teman-teman akan dinyatakan tidak aktif perkuliahannya. Nah, kita kan perguruan tinggi itu kita selalu melakukan pelaporan setiap semesternya ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Keaktifan mahasiswa itu selalu kita laporkan setiap semester. Nah, apabila teman-teman tidak aktif perkuliahannya, karena teman-teman tidak mengisi KRS, otomatis ketika kita laporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi, status teman-teman itu akan nonaktif. Gitu. Maka resiko selanjutnya adalah teman-teman tidak lagi bisa berkuliah di Teknik Cirebon. Seperti itu. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa pengisian KRS ini sifatnya wajib dan setiap semester harus teman-teman lakukan. Gitu. Jadi ketika teman-teman mau masuk semester baru nih nanti, misalnya di semester 2 atau 3 dan seterusnya sampai teman-teman lulus, itu teman-teman harus mengingat bahwa setiap semester teman-teman harus melakukan pengisian KRS. Gitu. Resikonya apabila tidak melakukan pengisian KRS, maka status mahasiswanya adalah nonaktif. Ya, mohon diingat. Nah, bagaimana sih untuk mengisi KRS? Nah, formulir atau link formulir untuk KRS itu sudah teman-teman bisa lihat di pengumuman hasil tes yang teman-teman dapat. Nah, informasinya bisa itu disampaikan oleh front office di surat pengumuman itu atau surat kelulusan itu ada link untuk pengisian KRS. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana untuk mengisi formulir tersebut. Nah, teman-teman, ini formulir KRS yang akan teman-teman isi. Jadi di sini ada terdiri dari 15 section. Untuk yang pertama, teman-teman adalah melakukan pengisian identitas nama lengkap mahasiswa. Ini mohon diisi dengan huruf kapital dan juga tidak disingkat, atau teman-teman bisa isi sesuai dengan nama di KTP atau nama di ijazah terakhir. Jadi mohon apabila misalnya namanya, contohnya saya Giftera Dwi Lestari, mohon tidak disingkat jadi Giftera D misalnya, hanya seperti itu. Karena teman-teman malas nulis misalnya, jadi hanya teman-teman tuliskan Giftera D. Tapi teman-teman harus lengkap menuliskannya Giftera Dwi Lestari sesuai dengan apa yang tercantum di KTP teman-teman dan juga di ijazah terakhir teman-teman. Kemudian teman-teman selanjutnya mengisi program studi. Nah, ini tolong diisikan sesuai dengan program studi yang sudah teman-teman pilih ketika mendaftar di STEMI IKMI Cirebon. Ya, apabila teman-teman ketika mendaftar ke IKMI memilihnya teknik informatika, ya silakan pilih teknik informatika. Atau memilihnya manajemen informatika, silakan pilih manajemen informatika.
Ketika memilih komputerisasi akuntansi, silakan pilih komputerisasi akuntansi. Jangan teman-teman ketika mendaftar memilihnya ke teknik informatika, tapi ketika mengisi KRS isinya manajemen informatika. Nanti ke data yang di kami akan mengalami ketidaksesuaian ya dengan apa ya data yang sudah teman-teman isikan sebelumnya. Selanjutnya teman-teman isikan gelombang pendaftarannya untuk sekarang itu di gelombang 2, terus tahapnya sesuai dengan tahap pendaftaran teman-teman. Kemudian selanjutnya ada pemilihan ukuran jas alma mater. Nah, di sini sudah kita sediakan detail dari masing-masing size jas alma mater yang kita sediakan. Ya, ini teman-teman sebelum melakukan pemilihan ukuran jas alma mater, teman-teman silahkan ukur dulu badannya, kemudian pilih ukuran jas alma mater yang sudah sesuai dengan ukuran badan teman-teman masing-masing. Bisa teman-teman lebihkan atau besarkan ukurannya dari ukuran yang normal ya, biar bisa dipakai lebih lama. Jangan mengambil yang lebih kecil, nanti ukuran nanti jas alma maternya tidak cukup. Nah, selanjutnya teman-teman mengisi mata kuliah yang diambil. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwa teman-teman itu mulai minggu depan bisa mulai perkuliahan untuk 3 mata kuliah awal semester 1. Nah, mata kuliah yang diambil itu sama untuk semua prodi, baik prodi teknik informatika, manajemen informatika, atau manajemen, maksud saya untuk prodi komputerisasi akuntansi. Yang pertama adalah mata kuliah Pancasila, kemudian yang kedua adalah mata kuliah Bahasa Inggris, yang ketiga ada mata kuliah pengetahuan dasar teknologi informasi. Jadi untuk nanti yang teman-teman prodi TI ini di sini dipilih, ini kan yang pertama prodi teknik informatika pilih Pancasila, Bahasa Inggris, dan juga pengetahuan dasar teknologi informasi. Nah, sama untuk yang MI sama mengambil Pancasila, Bahasa Inggris, dan juga pengetahuan dasar teknologi informasi. Yang KA juga sama di sini pilih Pancasila, Bahasa Inggris, dan pengetahuan dasar teknologi informasi. Nah, sisa mata kuliah yang belum diambil itu nanti teman-teman akan mulai perkuliahannya di bulan Oktober berbarengan dengan mahasiswa lainnya angkatan 2021. Untuk isian selanjutnya ada isian identitas diri. Jadi di sini teman-teman tuliskan lagi nama lengkap, jangan disingkat, tuliskan dengan huruf kapital atau huruf besar semua. Selanjutnya teman-teman isi nomor WhatsApp atau nomor handphone yang aktif. Jadi ketika kita hubungi nomor tersebut, kita bisa langsung terhubung ke teman-teman. Kemudian isi nomor induk siswa nasional atau NISN. Ini biasanya teman-teman dapat ketika sekolah. Terus ada nomor induk kependudukan atau NIK. Ini adalah nomor KTP teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum dapat KTP, teman-teman bisa cek nomor ini di kakak atau kartu keluarga. Pasti ada nomor induk kependudukan teman-teman. Walaupun belum punya KTP, pasti ada di kartu keluarga. Selanjutnya isikan tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, golongan darah. Apabila teman-teman misalnya belum tahu golongan darahnya apa gitu ya, silakan pilih yang other. Terus untuk tingkat atau semesternya, pilih yang semester ganjil, agamanya silahkan diisi sesuai dengan kepercayaan teman-teman masing-masing. Status mahasiswanya ini isikan dengan yang biasa ya, semuanya. Status mahasiswa teman-teman pilih yang biasa. Status sipilnya bagi teman-teman yang belum menikah ya pilih belum kawin, apabila ada yang sudah menikah pilih yang kawin. Kemudian asal lingkungan kebudayaan, ini suku teman-teman asalnya dari Sunda, Jawa, Batak, atau misalnya tidak ada dari ketiga pilihan tersebut, pilih yang other.
Selanjutnya, teman-teman mengisikan alamat sesuai dengan KTP teman-teman. Mulai dari nama jalan, kemudian RT-nya berapa, RW-nya berapa, kelurahannya apa, kecamatannya apa, kota kabupatennya, kemudian provinsi dan kode pos. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya teman-teman belum dapat KTP, ini semua bisa teman-teman lihat di kartu keluarga. Nah, alamat tinggal saat ini untuk teman-teman yang tidak tinggal sesuai dengan alamat KTP, teman-teman. Ya, misalnya teman-teman alamat KTP-nya di Indramayu misalnya, tapi teman-teman saat ini tinggalnya di Cirebon. Ya, berarti di sini teman-teman isikan dengan alamat di Cirebon. Gitu. Tapi ya, misalnya sesuai dengan KTP, ya isikanlah sesuai dengan KTP sama seperti alamat yang di atas. Tapi di sini diisikannya sudah lengkap. Di sini satu kolom ini pengisiannya mulai dari nama jalan, RT, RW, desa kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan kode pos. Selanjutnya teman-teman mengisikan riwayat pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas atau sekolah kejuruan. Nah, ini diisinya adalah nama sekolah, garis miring, tahun lulus. Misalnya teman-teman di sekolah menengah atasnya teman-teman isi SMA Negeri 1 Cirebon, garis miring 2021. Berarti itu teman-teman sekolah di sekolah SMA 1 Cirebon, lulusnya tahun 2021. Bukan tahun masuk ya, ingat ini nama sekolah garis miring tahun lulus. Nah, ini diisinya cukup sampai yang sekolah menengah atas. Untuk yang D1, D2, D3 ini teman-teman bisa kosongkan saja. Terus ini terdaftar pertama kali di STEM IKMI Cirebon, teman-teman pilih yang iya. Terus program atau jenjang studinya silakan disesuaikan. Untuk yang diploma atau D3 itu bagi teman-teman yang memilih program studi manajemen informatika atau komputerisasi akuntansi. Kemudian untuk teman-teman yang memilih program studi teknik informatika, teman-teman pilih yang jenjang sarjana. Tahun masuknya tahun 2021. Nah, program studinya sesuai dengan apa yang diisikan di atas. Terus ini boleh teman-teman kosongkan saja ke bawahnya. Riwayat bekerja ini teman-teman yang misalnya ada yang sedang bekerja, ini silahkan diisi. Apabila teman-teman tidak ada, ya boleh dikosongkan ya. Jadi ini untuk teman-teman yang misalnya sudah ada yang sudah bekerja, silakan diisi di sini nama instansi atau tempat kerjanya apa, jabatannya apa, alamatnya, alamat tempat bekerjanya di mana. Kemudian ini ada akomodasi. Akomodasi itu untuk teman-teman yang misalnya ngekos atau kontrak atau misalnya tinggal di rumah saudara di Cirebon ya. Di sini teman-teman isikan tinggal di Cirebonnya sejak tahun berapa, kemudian hubungan dengan yang ditinggalinya hubungannya apa? Misalnya tinggal dengan orang tua, tinggal dengan kakak atau ngekos atau asrama ya, sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pengisian mengenai data orang tua atau wali. Yang pertama teman-teman mengisikan nama orang tua atau wali perempuan atau ibu ya. Nah, di sini terus kemudian yang keduanya mengisikan nama orang tua bapak atau wali laki-laki. Jadi nama ayah atau wali laki-laki. Terus teman-teman yang selanjutnya mengisikan nomor handphone orang tua atau wali. Jadi di sini boleh teman-teman isikan nomor telepon, misalnya ayah atau ibu atau wali, salah satunya saja yang bisa kita hubungi ya. Kemudian alamat orang tua, silakan diisikan lagi apabila sama dengan alamat teman-teman, ya dituliskan lagi di sini. Kemudian pekerjaan orang tua atau walinya apa, untuk yang bekerja di perusahaan atau instansi, namanya apa, jabatannya apa, kemudian pendidikan terakhir orang tua apa.
Nah, yang membiayai pendidikan ini teman-teman kan dari KIP ya, dari pemerintah, ini boleh dikosongkan saja, atau misalnya teman-teman boleh isi dengan nama orang tua teman-teman masing-masing. Jadi di sini nama orang tua, alamat hubungan, pekerjaan orang tuanya ya di sini, nama instansinya apa, jabatannya, kemudian alamat perusahaannya. Nah, selanjutnya ada teman-teman harus mengupload di sini foto pas foto formal. Ya, di sini teman-teman upload pas foto formal ini untuk kepentingan kartu tanda mahasiswa atau KTM ya, teman-teman. Jadi mohon dipersiapkan foto sebaik mungkin, secantik mungkin, seganteng mungkin ini agar teman-teman nanti mendapatkan kartu tanda mahasiswanya itu teman-teman puas dengan hasilnya ya. Jadi jangan foto selfie, kalau bisa teman-teman ke studio gitu, minta difoto yang bagus, untuk background-nya ini bebas ya, boleh teman-teman warna biru atau merah atau putih, tapi pakai bajunya yang kontras ya, jangan teman-teman foto background-nya biru, pakai bajunya biru juga sama gitu ya, nanti tidak kelihatan. Terus yang terakhir teman-teman menguploadkan KTP dan kartu keluarga. KTP, jadi teman-teman silahkan ini KTP dan kartu keluarganya di-scan atau di-foto, kemudian di-uploadkan ke sini. Ya, untuk yang teman-teman belum punya KTP ya kartu keluarga dua-duanya tidak apa-apa.